dalam rangka mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman untuk semua demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter, 8 kementerian dan lembaga sepakat untuk menyusun nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan atau PPKSP. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai nota kesepahaman ini, akan disampaikan laporan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Kepada Ibu Soeharti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim, Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menteri PPPA Bapak Pri Budiarta Nursitepu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Ibu Dante Rikmalia, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ibu Atnike Novasigiro, para pejabat eselon 1 dan 2 kementerian lembaga termasuk dari Kemendikbudristek, para hadirin yang kami banggakan dan kami muliakan, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga hari ini dapat dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau biasa kita sebut PPKSP. Bapak Mendikbudristek, Bapak Ibu Menteri dan pimpinan lembaga yang kami hormati, sekilas dapat kami laporkan latar belakang nota kesepahaman antar kementerian dan lembaga yang akan ditandatangani hari ini. Berangkat dari semangat kolaborasi dan gotong royong, kesepakatan ini merupakan sebuah langkah penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Kami laporkan juga bahwa telah dilaksanakan beberapa pertemuan dan forum diskusi baik oleh pimpinan maupun perwakilan kementerian dan lembaga sebelum akhirnya pada acara penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini. Kami laporkan beberapa pertemuan yang dilakukan, antara lain Bapak Menteri, kunjungan Pak Menteri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pimpinan Nahdlatul Ulama, dan pimpinan Muhammadiyah pada bulan Maret 2023 untuk menjalin kerjasama untuk mendapatkan dukungan dan bersinergi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya telah dilakukan juga pertemuan dengan para tokoh dan pemuka agama. Kami laporkan pada tanggal 15 Juli yang lalu, kami juga sudah melakukan forum diskusi dalam rangka pendalaman dan penguatan materi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang dihadiri juga oleh para pejabat yang mewakili dari masing-masing kementerian dan lembaga. Dan terakhir kami laporkan pembahasan draft nota kesepahaman dilakukan pada tanggal 20 Juli yang lalu yang kemudian dilakukan finalisasi oleh para pihak pada tanggal 24 Juli 2023. Berbagai pertemuan dan forum tersebut semakin menguatkan perlunya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Setelah melewati proses yang intensif tersebut, alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan siap untuk ditandatangani oleh Bapak Ibu Menteri dan pimpinan lembaga.
8 kementerian dan lembaga yang akan menandatangani nota kesepahaman, yaitu Kemendikbudristek, Kemdagri, Kemensos, Kemenak, Kemen-PPPA, KPAI, Komnas HAM, dan juga Komnas Disabilitas. Ada 3 ruang lingkup utama dalam nota kesepahaman. Pertama, penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan ketiga, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi. Besar harapan kami bahwa nota kesepahaman ini akan diimplementasi oleh semua kementerian dan lembaga yang terkait secara optimal untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Bapak dan Ibu Menteri serta pimpinan lembaga yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih Bu Sekjen atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama seremoni penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Menteri Sosial, Menteri PPPA diwakili oleh Sekretaris Kementerian PPPA, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk bersama-sama menandatangani nota kesepahaman yang telah tersedia. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menandatangani nota kesepahaman. Selanjutnya mari kita abadikan momen spesial ini dengan berfoto bersama dan menunjukkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Kepada Ketua Komisi Nasional Disabilitas, mohon berkenan menuju podium untuk pernyataan dukungan terhadap PPKSP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim BA, MBA. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Tito Karnavian MA PhD. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Yakut Holil Kaumas. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Ti Rismaharini MT. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hari ini diwakili oleh Sekretaris Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Pribudiarta Nursitepu. Yang terhormat Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Ibu Dr. Atnike Nova Sigero MSC. Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menginisiasi adanya nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Dan ini merupakan salah satu kerja nyata dan sangat konkret merespon apa yang terjadi dan yang menjadi fakta bahwa kekerasan di satuan pendidikan begitu bermunculan dan seperti gunung es. Ibu dan Bapak yang kami hormati, visi Komisi Nasional Disabilitas pada 5 tahun ke depan adalah menjadi lembaga yang efektif dalam memastikan pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak setiap individu penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia inklusif disabilitas. KND sebagai lembaga non-struktural yang independen memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk di satuan pendidikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik di tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas usia sekolah atau 5-19 tahun berkisar 2.197.833 jiwa. Sementara pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
Simponi PPA di tahun 2021 telah terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak dengan disabilitas. Salah satu kasus yang mencuat ke permukaan dan viral di media sosial adalah kejadian salah satu anak SMA di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana seorang remaja disabilitas ditendang, diinjak, dan diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh kelompok anak tertentu. Dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga tertentu atau beberapa lembaga secara terpisah. Namun membangun Indonesia yang inklusif disabilitas membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan adanya pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi yang terbuka, yang aksesibel bagi lembaga kementerian yang ber-MOU hari ini. Melakukan penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah salah satu tujuan utama nota kesepahaman ditandatangani. Untuk itu, Komisi Nasional Disabilitas sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Satuan pendidikan melalui lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis dalam melakukan edukasi serta membangun sikap sensitivitas terhadap penyandang disabilitas yang bisa dibangun mulai dari kalangan pendidik, tenaga kependidikan, kalangan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan semua yang ada dalam ekosistem pendidikan. Dalam rangka membangun iklim sekolah yang inklusif, program-program dan kegiatan sekolah bisa dibangun dengan melakukan pendekatan, mengkolaborasikan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta memberikan capacity building terhadap kelompok masyarakat non-disabilitas untuk membangun pemahaman dan perspektif yang baik tentang keberadaan penyandang disabilitas. Ibu dan Bapak yang kami hormati, KND berharap kolaborasi ini bisa diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan sehingga mampu mengeliminasi kekerasan di dunia pendidikan dan mendorong percepatan pembangunan Indonesia yang inklusif. Mari menjadikan hari ini menjadi langkah yang semakin menguatkan dan mengeratkan satu sama lain untuk berkolaborasi dalam upaya melakukan pencegahan serta menangani kekerasan pada satuan pendidikan secara khusus dan secara umum di masyarakat. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dante Rikmalia. Pernyataan dukungan selanjutnya dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, tuan rumah dari kegiatan penandatanganan hari ini, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim. Yang terhormat, para menteri yang berpartisipasi pada hari ini, Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diwakili oleh Bapak Sekretaris. Yang terhormat, para Ketua Komisi atau Lembaga Negara, Ketua KPAI Ibu Ai Mariati, dan Ketua Komisi Nasional Disabilitas Ibu Dante Rikmalia, para pejabat eselon 1, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kementerian, para perwakilan dari seluruh kementerian lembaga terkait, dan para hadirin yang saya muliakan. Tindakan kekerasan dan perundungan masih marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya di tengah satuan pendidikan. Kekerasan di satuan pendidikan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena kekerasan semacam ini akan menghalangi penikmatan atas berbagai hak asasi, setidaknya hak anak, hak atas perlindungan dan rasa aman, hak atas pendidikan, dan jika berlangsung terus-menerus, maka akan menghalangi hak asasi lainnya di masa depan, seperti hak atas kesejahteraan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya. Masih maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, terjadi salah satunya karena
adanya budaya kekerasan, tetapi juga karena belum adanya mekanisme pencegahan dan penanganan yang efektif. Untuk itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia senantiasa mendorong agar pemerintah dan juga kementerian lembaga secara umum untuk menciptakan sistem, mekanisme, dan upaya-upaya untuk mencegah kekerasan dan juga untuk menangani peristiwa-peristiwa kekerasan. Sistem dan mekanisme pencegahan maupun perlindungan tersebut perlu dilakukan secara lintas sektoral agar dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Maka inisiasi untuk menyatukan komitmen bersama lintas kementerian lembaga dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan adalah sebuah langkah strategis yang kita harus lakukan bersama-sama. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup kerjasama yang meliputi penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pertukaran serta pemanfaatan data dan atau informasi. Bagi Komnas HAM, Nota Kesepahaman ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat program unggulan yang telah diinisiasi sejak tahun 2014 lalu yang bernama Sekolah Ramah HAM. Konsep Sekolah Ramah HAM telah diterapkan di kalangan pendidik, pengajar, serta siswa di berbagai daerah, mulai dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Aceh, dan Maluku, serta wilayah lainnya. Program ini menjadi salah satu upaya penanggulangan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di dunia pendidikan. Perhatian serupa juga diberikan Komnas HAM kepada Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah payung Kementerian Agama melalui penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemajuan hak asasi manusia di pesantren, madrasah, dan Satuan Pendidikan Keagamaan Ramah Hak Asasi Manusia yang baru kami lakukan kemarin. Komnas HAM berharap bahwa tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari ini dapat menjadi pintu masuk bagi perumusan solusi bagi guru, siswa, dan juga masyarakat di dalam lingkungan satuan pendidikan. Kedepannya, Sekolah Ramah HAM kita harapkan dapat menjadi alat untuk mentransformasi pengetahuan dan kesadaran baru yang berbasis pada nilai dan norma hak asasi manusia, sehingga pendidikan kita menjadi lebih baik dan inklusif. Ibu Bapak yang saya hormati, ke depan Komnas HAM RI juga akan memberikan fokus untuk mendorong adanya mekanisme dan regulasi pencegahan dan perlindungan yang optimal dari keberulangan serta kebijakan yang lebih berpihak kepada korban kekerasan, termasuk di dalam satuan pendidikan. Komnas HAM Republik Indonesia juga berupaya terus untuk membangun kesadaran HAM di dalam masyarakat untuk menghilangkan bentuk pelaziman terhadap perendahan martabat yang terjadi di dalam tindakan kekerasan dan perundungan. Bersama kekuatan lintas sektoral, Komnas HAM yakin bahwa mekanisme penanganan yang sistematis dan efektif akan terbentuk. Beberapa mekanisme yang relevan seperti mekanisme pencegahan, pengaduan, pelindungan korban dan saksi, investigasi kasus yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga privasi, hingga mekanisme pemulihan dengan rehabilitasi psikologis seperti trauma healing, kesemuanya merupakan mekanisme yang diperlukan agar mekanisme perlindungan ini berpihak kepada korban. Kedepan fokus Komnas HAM Republik Indonesia akan mengusahakan seluruh kementerian lembaga bergerak bersama untuk mewujudkan mekanisme pencegahan dan perlindungan ini. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, semoga kegiatan kita pada hari ini memberikan semangat dan energi bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia termasuk di dalam satuan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Ibu Atnike Nova Sigiro. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Menteri Sosial
untuk memberikan pernyataan dukungan terhadap PPKSP kepada Ibu Tri Risma hari ini. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Mas Menteri Mendikbud Ristek Dikti dan yang saya hormati Bapak Mendagri dan yang saya hormati Gusmen dan Ketua KPAI serta Ketua Komnas HAM dan Ketua KND serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama saya mohon maaf, mestinya yang pidato bukan saya dulu, tapi saya mohon izin karena saya sudah ngundang bupati-bupati untuk Fitcon untuk penanganan masalah TPPO. Jadi saya mohon maaf, saya akan meninggalkan tempat lebih dulu karena itu, tapi saya tetap diminta bicara. Jadi ini adalah kesepakatan terus terang yang saya tunggu sejak lama. Sejak awal saya menjabat jadi menteri, hampir setiap hari saya menangani kasus anak, terutama masalah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu kesepakatan ini sangat baik, meskipun kita masih perlu dukungan dari masyarakat, bukan hanya para orang tua murid, tapi juga masyarakat semuanya. Karena dari beberapa laporan yang kami terima, itu kejadian juga dilakukan saat pas sekolah libur, kemudian dilakukan di sekitar sekolah dan sebagainya. Karena itu saat sekolah sepi ternyata digunakan untuk perkosaan pada anak-anak dan sebagainya. Jadi pengalaman itu, karena itu kita butuh kerjasama yang lebih luas lagi, terutama dengan masyarakat. Kalau kita sepakat bahwa anak kita adalah anak saya adalah anak kita semuanya, anak orang lain adalah anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan berada di tempat yang aman dimanapun mereka berada. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sulit sekali mengembangkan, kami mengalami sendiri kejadian kami menjemput anak dari Mas Sohi, di mana dia ngomong saya nggak mau tinggal lagi di sini, Ibu, saya mau pergi yang jauh sekali. Saya ngomong jauh di mana? Saya mau ke Jakarta ikut Bu Menteri. Oke, kita ke Jakarta. Meskipun seorang anak itu masih kelas 5 SD, dia harus terpisah dengan orang tuanya. Karena itu saya senang sekali Mas Menteri, Pak Mendagri dan Gusmen serta dari Menteri PPA, Komnas HAM maupun KND dan Bapak Ibu sekalian KPAI yang mendukung program ini. Saya yakin kalau kita bisa nangani bersama-sama, saya yakin anak-anak kita akan berada di suatu tempat yang nyaman dan aman dimanapun mereka berada. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf, saya harus meninggalkan karena saya memimpin rapat sudah mengundang bupati-bupati dari beberapa daerah. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih Ibu Tri Risma hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah pernyataan dukungan dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami silakan. Yang kami hormati Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Agama, Menteri Sosial yang baru saja meninggalkan kita, seluruh jajaran Eselon 1, Kementerian Lembaga yang hadir, tentu kawan-kawan sejawat kami, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, beserta seluruh yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu momentum ini sangat mengapresiasi
kita semua di dalam data KPAI, kita melihat angka yang begitu naik situasi kekerasan terhadap anak. Kalau kita telisik Pak Menteri, kekerasan fisik itu tertinggi di tahun 2021, tetapi di tahun 2022 kekerasan seksual menempati angka yang tertinggi untuk pengaduan di KPAI. Ini tentu situasi fenomena gunung es. Dan tentu saja saya kira kementerian dan lembaga seluruhnya sudah melakukan langkah-langkah bagaimana situasi dan kondisi anak-anak Indonesia sebanyak 84 juta jiwa. Ini sudah dilakukan pencegahan, penanganan, bahkan pemulihan yang tadi disampaikan Bu Menso sebagai langkah rehabilitasi. Itu saja tidak cukup. Sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersyukur dan tentu saja mendukung dengan seluas-luasnya adanya nota kesepahaman tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Berbagai data menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi kekerasan baik di ranah domestik, ranah pendidikan, serta di lingkungan sosial itu erat kaitannya dengan para pelaku atau teradu bahasanya yang juga terlaporkan ke kami adalah yang pertama orang yang dikenal. Tentu saja kalau kita bicara orang yang dikenal, orang tuanya, bahkan kalau di lingkungan pendidikan adalah guru dan tenaga kependidikan setempat. Angka ini menunjukkan tetap konsisten dan ini menjadi satu temuan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan tentu saja sumber daya manusia di lingkungan satuan pendidikan, baik itu umum maupun di tingkat keagamaan. Saya sampaikan Pak Menteri Agama Gusmen bahwa kemarin kita di Hari Anak Nasional sudah melaksanakan PKS, Perjanjian Kerjasama, dengan 23 MAN Insan Cendikia serta seluruh madrasah di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Mohon tepuk tangan dong untuk satu langkah lebih maju Kementerian Agama sudah menjalankan. Pak Dirjen juga hadir ini. Di lain itu semua tentu saja kami juga sudah banyak melakukan langkah-langkah dengan Kementerian Pendidikan, baik itu pengembangan puspeka dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa komitmen ini dan juga diikat dengan komitmen pemerintah daerah menjadi satu langkah maju, satu terobosan bagi kita semua sehingga data-data yang terlaporkan kepada kami yang ini merupakan fenomena gunung es, mari sama-sama kita kuatkan langkah untuk terus kita tekan, untuk terus kita hapus kekerasan di dunia pendidikan yang kita cintai ini. Mungkin sebagai sebuah dukungan, sebagai sebuah apresiasi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan dengan perjanjian kerjasama Mas Menteri dan kita semua terus mendukung dengan adanya kurikulum merdeka dan kita semua mendorong anak-anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ai Mariyati Solihah. Bapak dan Ibu, pernyataan dukungan selanjutnya dari Menteri PPPA diwakili oleh Sekretaris Kementerian PPPA. Kami silakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang kami hormati Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Humas, yang kami hormati Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, yang kami hormati Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ibu Ai Mariyati Solihah, yang kami hormati Ibu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ibu Atnike Nova Sugiro, yang kami hormati Ibu Ketua Komisi Nasional Disabilitas Ibu Dante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, isu kekerasan terhadap anak di Indonesia memang merupakan masalah yang serius karena hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021 yang tadi juga dikutip oleh beberapa
kementerian lembaga memang menunjukkan bahwa 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Ini data survei yang dilakukan oleh Kementerian PPPA bersama dengan BPS. Sementara itu kalau kita melihat yang berani mengadu, yaitu dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPPA, Kementerian PPPA, memang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah korban yang berani melapor. Sepanjang 2020 sampai dengan 2022, Simponi mencatat sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 misalnya, terdapat kasus kekerasan anak sebanyak 7.257 kasus dengan jumlah korbannya sampai sebanyak 8.161 orang. Dan berdasarkan jenis kekerasannya, sebanyak 60% kekerasan yang terjadi pada anak adalah kasus kekerasan seksual. Jadi keberanian untuk berbicara dari banyak korban ternyata juga mengalami peningkatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kemudian Kementerian PPPA juga menyediakan layanan untuk pengaduan, yaitu berupa layanan hotline Sahabat Perempuan dan Anak atau yang kami biasa singkat dengan SAPA 129. Ini terhubung dengan 34 provinsi dan 251 kabupaten kota, yaitu berupa unit pelaksana teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, kami mengharapkan kemudian seluruh korban baik perempuan dan anak menjadi lebih mudah dalam meminta layanan untuk perlindungan bagi mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kami melihat bahwa kemauan dari masyarakat untuk berani berbicara atau dare to speak up bagi masyarakat ini sekarang sudah jauh mengalami peningkatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk itu Kementerian PPPA sangat mendukung dilaksanakannya penandatangan nota kesepahaman pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan, dan Kementerian PPPA percaya bahwa kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih inklusif bagi setiap anak. Semoga cita-cita kita bersama ini dapat berhasil di masa-masa yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pribudiyarta Nur Sitepu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pernyataan dukungan dari Menteri Agama. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim. Terima kasih atas inisiasinya mengundang kami semua. Yang kami hormati Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, Kiai Haji Tito Karnavian, Pak, salah kurang dikit. Habis khutbah beliau, seharusnya pakai kopiah dan baju putih ini saya, tapi yang saya hormati Ibu Mensos yang sudah meninggalkan tempat, Ibu Risma hari ini, yang kami hormati Ibu Menteri PPA yang diwakili Pak Sekretaris, yang saya hormati para ketua lembaga penandatanganan nota kesepahaman, Ketua Komnas HAM, Adnike Sigiro, ini teman kuliah saya dulu, jadi saya tahu komitmennya terhadap isu-isu kekerasan, terutama dalam satuan pendidikan. Ketua KPAI, sahabat Ai Mariati, ini sahabat saya juga, jadi saya komitmennya juga jelas, saya paham. Kemudian Komisi Nasional Disabilitas, Ibu Dante Rikmalia, yang kami hormati para pejabat tinggi madya, pratama di lingkungan kementerian dan lembaga, serta para pegiat pendidikan serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sore ini kita bisa bersama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyampaikan banyak hal, namun saya ingin mengingatkan ketika pertama kali Mas Nadiem
menyampaikan 3 dosa besar dalam pendidikan. Kita semua seperti dibangunkan dari pingsan gitu. Jadi lompatan wacana yang menurut saya luar biasa, 3 dosa besar itu perundungan, kemudian kekerasan seksual dan intoleransi itu. Seperti kita disadarkan dari pingsan yang lama gitu, bahwa ternyata di dunia pendidikan masih mengalami 3 hal yang menurut saya tidak boleh ada lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, intoleransi mungkin sudah agak berkurang gitu. Meskipun kita tidak menutup mata, barang ini masih ada intoleransi di dunia pendidikan. Namun yang mengherankan 2 hal yang seharusnya tidak ada, perundungan dan kekerasan seksual, itu masih banyak kita temukan di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Saya tidak akan menyampaikan data pada kesempatan ini, karena kalau saya buka data pasti akan panjang urusannya. Namun saya akan sampaikan bahwa salah satu sebab kenapa 2 hal ini, ya, kekerasan seksual dan bullying ini tetap terjadi di lembaga-lembaga pendidikan di Kementerian Agama. Satu-satunya kementerian yang menyandang agama di dalamnya. Kemendikbud nggak ada agamanya. Kementerian Dalam Negeri nggak ada agamanya. Satu-satunya kementerian yang ada agamanya itu Kementerian Agama. Tetapi lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu masih terjadi setidaknya 2 dosa besar, kekerasan seksual dan bullying. Kami coba melakukan introspeksi gitu ya, mengaca diri gitu ya, kenapa? Kami menemukan salah satu sebab itu karena ya agama ini kan punya kitab suci gitu ya, kitab suci yang menjadi pegangan semua agama. Tetapi kitab suci ini tidak pernah bisa bunyi sendiri kalau tidak dibunyikan. Kitab suci tetap harus dibunyikan. Nah, masalahnya banyak pemuka-pemuka agama kita yang lebih suka membunyikan kitab suci kita ini dengan sepotong-sepotong. Sehingga seringkali potongan-potongan ini menjadi pembenar atas beberapa perilaku, baik itu kekerasan seksual maupun perundungan. Nah, ini tentu menjadi catatan yang penting dan koreksi terutama di Kementerian Agama yang ke depan akan kami segera lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, karena saya hanya diminta untuk menyatakan dukungan, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini atas nama Kementerian Agama, saya menyambut baik dan mendukung penuh tindak lanjut dari implementasi nota kesepahaman pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan ini, dan semoga ikhtiar kita bersama ini dalam rangka menjamin dan memastikan satuan pendidikan ramah anak dan menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat yang paling aman gitu dari kasus-kasus itu, perundungan dan kekerasan seksual, ini bisa segera kita wujudkan. Saya kira ini demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita tanda tangani bersama pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa dan negara, dan untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Yakut atas dukungannya. Bapak Ibu hadirin, mari kita simak bersama pernyataan dukungan selanjutnya dari Menteri Dalam Negeri. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berdiri di sini tidak untuk berkhutbah lagi. Hari ini khusus untuk menyatakan dukungan. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mas Daddim karena beliau adalah sosok yang sangat inovatif, idealis dan progresif, dan langkah-langkahnya sangat sistematis. Saya tahu bahwa penanganan kekerasan ini dan di satuan pendidikan selama ini sudah ada, tapi sporadis. Kali ini dibuat oleh beliau sistematis, mulai dari pencegahan sampai ke penanganannya nanti. Nah, kita tahu memang penting, dan isu ini saya lihat ada muncul terjadinya sepertinya responsif. Kalau ada kejadian baru rame-rame ditangani, rame-rame bereaksi. Dan di daerah juga sama, begitu muncul rame, setelah tenggelam selesai begitu. Nah, kali ini dengan adanya MOU ini akan menjadi payung bagi kita semua untuk menangani satu secara integratif
Kedua juga dalam MOU itu dan peraturan menteri yang dibuat oleh Pak Mas Nadiem, tadi kami diskusi kalau bisa langkah operasional, follow up-nya nanti adalah dalam bentuk memberikan petunjuk teknis operasional kepada daerah. Karena satuan pendidikan ada yang ditangani langsung oleh Mendikbudristek, ada juga yang ditangan pemerintah. Pemerintah pun terbagi lagi. Ada yang ditangani oleh provinsi, ada juga yang ditangani oleh pemerintah tingkat 2 bupati wali kota. Dan kalau udah bicara itu, Pemda jumlahnya banyak. 552, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Nah, ini kita harus memobilisasi mereka. Karena ada di tangan mereka. Oleh karena itu, dari sini nanti saya tadi menyarankan kita membuat langkah operasional. Kita memfollow up ini. Kalau sudah clear peraturan yang sudah disusun, kita tinggal sosialisasikan. Saya mengajak MOU ini menjadi ice breakingnya, wahnya. Jadi tolong teman-teman media, acara ini betul-betul digaungkan. Kalau memang peduli kepada kekerasan, penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua setelah itu kita follow up dalam bentuk Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah ditambah dengan kepala dinas pendidikan masing-masing, kemudian mungkin kepala dinas untuk urusan agama ini apa nih Pak? Kemenhak, dinas agama, ya, kantor agama masing-masing karena di bawahnya beliau, arahan teknis dari Pak Menteri Agama. Dan kemudian kalau bisa juga dihadiri, ini berdasarkan pengalaman penanganan inflasi, COVID dan lain-lain sangat efektif, itu dihadiri juga oleh para kepala satuan pendidikannya. Satu kali aja dulu, sehingga masif kita sampaikan menjadi isu bagi mereka, dan setelah itu baru nanti mungkin ada tim bersama yang melakukan pemantauan apakah mereka sudah melaksanakan. Mungkin kita kasih waktu sebulan atau 2 bulan. Setelah itu kita akan rekap nanti dari Kemendagri, nanti Pak leadingnya dari Pak, kami perwakilan kami adalah dari Dirjen Bangda Pembangunan Daerah. Nanti siapa leading yang dari Kemendikbud, tapi kami sarankan lead agensinya dari Kemendikbud. Mungkin semacam membuat tim atau desk begitu. Kita pantau yang mana sudah ngerjakan, mana yang tidak. Dan yang sudah ngerjakan atau tidak, nanti kita umumkan, undang media yang sudah ngerjakan langkah-langkah lapangannya, provinsi ini, kabupaten ini, kota ini. Yang belum mengerjakan sama sekali, provinsi, dibuat iklim kompetitif antar daerah. Pengalaman kami kalau dibuat iklim kompetitif antar daerah, apalagi menjelang pilkada, itu pengaruhnya besar sekali. Iya, karena dan ada diuntungkan juga dengan adanya PJ. Ini sudah 101 PJ. Nanti juga akan sampai dengan akhir Desember itu totalnya lebih kurang 271 penjabat gubernur besar-besar semua lagi, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau PJ ini kita sedikit bisa pressure untuk hal yang positif ya, pressure mereka untuk berbuat, yang nggak berbuat kita pertimbangkan untuk ganti gitu. Nah, yang kalau pilkada kalau diumumkan teman-teman kepala daerah yang hasil pilkada kan biasanya cuma takutnya 2 aja. Satu adalah kepada aparat penegak hukum kalau ada kasus hukum. 2, menjelang pilkada takut elektabilitasnya jatuh. Nah, jadi itu saran kami nanti biar kita umumkan sehingga semua akan bergerak. Kami siap mendukung sepenuhnya dari Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Tito Karnavian. Hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama penandatanganan dan juga pernyataan dukungan dari 7 kementerian dan lembaga. Selanjutnya sebagai penutup, mari kita ikuti bersama sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Saya ingin mengucapkan pertama terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu hari ini, semua ketua-ketua komisi dan juga menteri-menteri hebat di depan saya. Biasanya kalau kita ada MOU-MOU-an antar kementerian itu ya bisa dibilang mayoritas diwakilkan ya Bu Sekjen ya. Tapi di meeting ini orang-orang hebat seperti Gus Yakut, Pak Tito, Bu Risma, Ketua KPAI, Ketua Komisi Nasional Komnas HAM, Komnas Disabilitas, dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini semuanya hadir di sini untuk benar-benar mengirim suatu sinyal. Mengirim sinyal bahwa kekerasan terhadap anak-anak kita atau kepada orang dewasa di lingkungan satuan pendidikan kita itu merupakan masalah kita semua. Dan di mana di masa lalu mungkin ada berbagai macam keabu-abuan dari isu ini. Kehadiran semua orang-orang hebat hari ini untuk menandatangani nota kesepahaman ini menunjukkan bahwa mulai dari hari ini tidak ada abu-abu lagi. Semuanya hitam dan putih. Permen yang akan kami keluarkan akan memberikan definisi yang sangat jelas apa yang dimaksudkan kekerasan di dalam lingkungan satuan pendidikan dan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota, dan di tingkat sekolah, di tingkat satuan pendidikan. Itu akan sangat spesifik. Kami sudah punya pengalaman mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan kekerasan pada saat kita mengeluarkan permen PPKS di pendidikan tinggi di universitas. Pasti Bapak Ibu di sini semuanya sudah masih ingat itu yang sempat heboh. Tetapi setelah beberapa bulan kita ditantang berbagai pihak mengenai substansi daripada peraturan itu, tiba-tiba ada gelombang dukungan yang luar biasa yang akhirnya keluar terhadap usaha kami untuk menyelesaikan, memitigasi masalah kekerasan seksual. Tapi Permendikbud ini untuk sekolah dasar dan menengah, ini bukan hanya di dalam ruang lingkup kekerasan seksual. Semua 3 dosa kena Bapak Ibu. Apa itu 3 dosa? Kalau saya ingatkan sekali lagi, kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Jadi semua format kekerasan, dan ini mungkin yang saya pun harus diedukasi pada saat saya mulai mendalami dan berkumpul dengan para pakar-pakar di bidang ini, bahwa definisi kekerasan itu yang pertama harus kita ubah di negara ini. Orang nggak tahu bahwa diskriminasi berdasarkan misalnya agama atau ras itu adalah kekerasan. Orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu bahwa kalau guru tempeleng anak di mukanya bahwa itu adalah kekerasan. Masih banyak sekali berbagai macam pihak yang sampai hari ini masih merasa ya kekerasan seperti itu wajar lah. Colek-colek dikit wajar lah gitu. Salah satu kekuatan daripada permen yang akan kita keluarkan adalah definisi dari semua jenis bentuk kekerasan 3 dosa ini di dalam satuan pendidikan diperjelas sehingga tidak ada lagi abu-abu. Tapi kami nggak bisa sendiri, kami butuh sekali dukungan dari semua pihak. Tentunya Pemda provinsi, Pemda kabupaten, dan satuan pendidikan itu menjadi peran kunci dalam mensukseskan inisiatif ini. Terutama di sekolah, karena salah satu hal seluruh sekolah di Indonesia akan wajib harus membentuk suatu satuan tugas hanya untuk menangani masalah kekerasan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia sekolah dipaksa untuk berbicara, berdialog mengenai suatu hal yang membuat pasti banyak guru dan kepala sekolah tidak nyaman membahas isu-isu seperti ini. Kalau bisa dihindari saja. Tapi Kemendikbudristek akan memaksa seluruh kepala sekolah dan guru untuk membahas isu 3 kekerasan ini. Karena berdasarkan data kita dari asesmen nasional, sekolah-sekolah yang sama sekali tidak mau membahas atau tidak pernah membahas isu kekerasan seksual, isu diskriminasi, isu perundungan, disitulah tingkat insidensi kerentanan jauh lebih tinggi. Sedangkan di sekolah-sekolah di mana hal itu bukan tabu,
di sekolah-sekolah di mana diadakan berbagai macam program sosialisasi, edukasi kepada anak-anak dan kepada guru-gurunya mengenai program ini, kerentanan dan jumlah resiko itu jauh lebih turun. Itu udah jelas. Jadi apapun yang kita lakukan, yang terpenting adalah di sekolah-sekolah ini pembahasan dan dialog mulai terjadi. Hal-hal yang tadinya nggak mau diomongin harus diomongkan. Komunikasi kepada murid harus terlakukan. Kami butuh bantuan dari Kemendagri, Pak Tito, untuk mendorong Pemda, dan ide yang tadi yang Pak Tito sebut, menurut saya ide yang luar biasa, cemerlang, untuk kita mendorong para Pemda-Pemda, rekan-rekan kita di daerah untuk mengimplementasi permen ini. Kami butuh dukungan dari Kemen PPA dan Kemensos tentunya untuk memberi dukungan penuh pada penanganan kasus yang bersifat mengedepankan pemulihan daripada korban. Dan dengan Kemenak kami mengharapkan juga kerjasama yang erat ya Gus Yakut. Terima kasih atas dukungannya karena ini akan menjadi salah satu kemitraan kunci dalam menghasilkan ini. Dan kami juga menjalin kolaborasi dengan KPAI, Komnas HAM, Komnas Disabilitas untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini mungkin sudah lama sekali ibu-ibu dan bapak di situ di meja itu sudah menunggu peraturan seperti ini. Mohon maaf kelamaan akhirnya baru keluar. Tapi yang penting keluar kan. Dengan demikian kita ini semua punya peran masing-masing untuk mendorong kebijakan yang begitu penting. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa setiap langkah ini harus dengan semangat gotong royong dan kita harus menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan seoptimal mungkin. Jadi tolong Bapak Ibu manfaatkanlah momentum ini, gaungkan kebijakan dan kesepakatan ini demi anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Menteri. Dengan demikian, usai sudah acara seremoni penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada Satuan Pendidikan sore hari ini. Dan Bapak Ibu kami informasikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 akan diluncurkan Merdeka Belajar episode ke-25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Semoga kolaborasi ini dapat berjalan secara optimal demi mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan dan aman untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.